dan menurutku tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Kalian apa kabar guys? Di video kali ini aku nggak mau banyak cincong karena aku nggak punya skrip. Aku cuma mau sharing aja ke kalian tentang keresahan-keresahanku menuju 30 tahun. Walaupun tahun ini aku masih berusia 26 dan Januari besok itu udah 27, tapi rasanya menuju 30 tuh sama kayak dulu mau menuju 20. Quarter life crisisnya tuh kerasa gitu loh. Terus krisis identitas juga kan, bingung gitu, kayak aku nih habis ini mau ngapain ya, aku tuh dalam hidup tuh yang dikejar apa ya, masa depanku gimana, terus nanti percintaanku gimana, karirku, pendidikanku, dan lain sebagainya. Tapi setelah masuk ke 20 dan menjalani ini semua, aku cukup bersyukur karena aku masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Cuman yang agak mengherankan adalah aku pikir menuju 30 itu akan lebih ringan, tapi ternyata sama aja bos, malah tambah berisik otaknya tuh, kayak makin berat aja. Tapi yaudahlah ya, dijalanin aja gitu kan. Yang ngomongin menuju 30 ini, di era yang semuanya serba digital, di era yang semuanya serba di-share di sosial media, benar-benar kita itu harus bisa setting boundaries. Kita harus bisa mengolah stres kita, mengolah perasaan kita, supaya kita tuh nggak gampang ke-trigger sama pencapaian orang. Karena menuju 30 ini nggak cuman kita visioner ke depan, tapi kita tengok kilas balik kita ke belakang, apa aja yang udah kita capai, terus apa aja yang belum kita kerjain so far, dan apa aja yang mau kita kerjain ke depannya. Dan menuju 30 ini pasti pandangan hidupnya itu udah berbeda sama dulu pas mau masuk ke 20. Kalau aku pribadi itu, yang aku rasa menuju 30 ini tuh aku benar-benar menekan ekspektasiku. Kalau dulu mungkin menuju 20 terlalu banyak ekspektasi yang dibentuk, jadi selama 20 tahunan itu ngerasa banyak kecewanya karena ekspektasinya gede-gedean, tapi realitanya itu nggak seindah ekspektasi. Nah, karena belajar dari pengalaman, jadi entering 30 ini aku lebih menekan ekspektasiku, aku lebih ke with the flow aja, kayak ngalir aja, tapi tetap punya ambisi untuk mencapai segala hal yang memang aku capai. Misal dari segi karir, dari segi percintaan, mau nikah kapan, dari segi pendidikan, mau lanjut S2 atau enggak, itu juga lagi dipikirin. Kayak yang aku bilang tadi, menuju 30 itu aku merasa lebih ke sendiri aja gitu. Walaupun punya teman, punya pasangan, punya keluarga, tapi memang gak seharusnya kita itu menggantungkan harapan kita ke orang lain. Kita gak seharusnya berekspektasi lebih terhadap makhluk. Satu-satunya makhluk yang harus kita percaya, yang harus kita gantungkan, itu adalah diri kita sendiri. Kita tuh harus bisa secara independen, karena temen tuh bisa aja pergi, keluarga juga gitu. Maksudnya makhluk itu tuh pada akhirnya kan meninggal ya, jadinya kan kita tetap sendiri lagi. Di dunia ini tuh kita tuh memang sendiri gitu, cuman kita sama Tuhan kita. Jadi ya menuju 30 ini aku lebih banyak merefleksikan diri, terus juga ngomong sama diri aku sendiri, mulai menata hidup lagi. Karena manusia itu kan dinamis ya. Ini masih menuju 30 aja udah berpikirnya kayak gini. Gak tahu nanti pas menjalani 30-nya gimana. Tiba-tiba nanti 40, tiba-tiba nanti 50, dengan semua ekspektasi, semua impian-impian. Pastikan manusia itu akan selalu menata hidupnya kembali ya, menata ulang hidupnya setelah atau saat akan masuk ke fase kehidupan selanjutnya. Karena menurutku 30 itu tuh hanya angka, tapi gimana caranya kita bikin angka itu tuh menjadi bermakna. Banyak loh orang-orang di dunia ini tuh yang menuju 30 tuh dengan berbagai macam fasenya, berbagai macam masalahnya, berbagai macam kesuksesannya. Misal dalam karir, ada yang menuju 30, ada yang udah jadi manajer, ada yang masih jadi staff aja, ada yang gitu-gitu aja dari dulu, ada yang baru mulai bisnis, ada yang udah gagal bisnis, ada yang konten gak cuan-cuan. Dalam dunia pernikahan misalnya, ada yang udah nikah, ada yang belum nikah, ada yang udah nikah tapi belum punya anak, ada yang udah nikah gak mau punya anak, ada yang udah nikah bahkan udah cerai lagi, ada yang sampai udah nikah 2 kali. Dalam dunia pendidikan ada yang udah doktor, profesor, udah ada S2 di luar negeri, terus juga dapat beasiswa ini itu. Terus dalam kesehatan ada yang sehat banget, ternyata ada yang sakit juga. Pokoknya berbagai macam dunia dan seisinya dan orang-orang di dalamnya dengan semua drama-drama hidupnya. Tapi yang memang harus
dilakukan adalah bersyukur sih so far. Dan menuju 30 ini juga aku jadi makin sadar kalau dunia itu isinya gak cuma aku, dunia itu isinya tuh banyak orang. Jadi ya wajar aja kalau dunia itu gak selalu memberikan apa yang aku mau. Aku harus lebih bisa sharing sama orang-orang, karena yang pengen bahagia tuh gak cuma aku di dunia ini, banyak orang juga yang pengen bahagia. Jadi ya memang roda kehidupan itu tuh berputar, gak selamanya kita tuh bahagia, bergilir lah, gantian lah sama orang. Masa iya kita mau bahagia terus tapi orang sedih terus, kan enggak juga gitu. Jadi menurut aku perjalanan menuju 30 ini, aku harap aku lebih bisa wise dalam menjalani hidup, lebih bisa punya ambisi terhadap apapun yang aku mau capai, dan lebih bisa banyak memaafkan sih, memaafkan masa lalu, memaafkan diri sendiri, lebih banyak bisa menerima segala kekurangan supaya aku nggak gampang kecewa. Jadi kalau menurut kalian menuju 30 ini apa yang kalian rasakan? Kalian bisa share di kolom komen. Segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like video ini dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan updatean kalau misalnya aku up video baru. Thank you guys, see you in the next video.